warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Rina. Di sini saya akan mewawancarai Ibu guru dari SMP 4. Apakah Ibu bersedia? Oke, saya bersedia. Silakan perkenalkan diri. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Vika, salah satu guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 Tanjung Pinang. Di sini saya mengajar di kelas 8 dan kelas 9. Baik, kita mulai saja ya Bu Boleh. wawancaranya. Yang pertama, menurut Ibu apa saja permasalahan utama yang sering Ibu hadapi di dalam kelas selama proses pembelajaran? Kalau ditanya terkait permasalahan, mungkin kita sebagai guru banyak sekali ya. Maksudnya di sini mengapa saya katakan banyak, karena anak itu memang minat belajarnya itu berbeda-beda. Ada yang anak itu suka mata pelajaran matematika, tapi dia tidak suka bahasa Indonesia. Ada yang suka bahasa Indonesia dan lain sebagainya, seperti itu. Seberapa sering permasalahan tersebut muncul dalam kegiatan belajar mengajar? Kalau ditanya seberapa sering, berarti tingkatnya fase ya, berarti kurang lebih 20-40% itu ada. Karena dalam satu hari itu kami guru bahasa Indonesia ngajar 9 jam kalau full ya, dari jam 7 itu sampai jam 2 itu 9 jam. Kurang lebih ada 3 kelas. Jadi pasti akan ada perbedaan antara saya mengajar di 81 sampai 83 seperti itu. Apakah permasalahan tersebut cenderung dialami oleh sebagian besar siswa atau beberapa siswa tertentu? Kalau untuk di SMP 4 sendiri sih sebenarnya hanya beberapa siswa ya, tidak cenderung seluruhnya, karena di satu kelas itu kita 40 siswa isinya ya, jadi hanya beberapa aja. Orangnya pun itu aja sih sebenarnya. Upaya apa saja yang Ibu selama ini telah Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di kelas? Kalau ditanya upaya itu terkait bagaimana kita seorang guru mampu membuat proses pembelajaran di kelas ini berhasil, tetapi kita belum tentu di kelas yang selanjutnya itu akan berhasil. Artinya kita coba mix ya, kita coba bawa yang tadinya anak itu bosan belajar di kelas, nah kita bisa bawa ke perpustakaan. Ditambah lagi kan memang saya juga ada jam tambahan sebagai kepala perpu, jadi di sini saya bisa bawa anak belajar di sini biar anak nggak bosan gitu kan belajar di kelas seperti itu. Ubah suasana ya. Benar. Apa saja faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab utama permasalahan tersebut? Kalau ditanya faktor, mungkin salah satunya ya faktor internal sendiri. Anak itu malas baca, minat baca anak itu kecil sekali. Dengan adanya gadget, kemudian faktor eksternalnya juga kadang ada dari orang tua ya. Memang kita sebagai orang tua itu saya melihat anak-anak ini kurang perhatian. Jadi mereka sudah habis jam 2 pulang sekolah, ya sudah nggak ada lagi ditanya sama orang tuanya. Itu udah ya, beda zaman kita dulu. Iya. Gitu ya. Apakah Ibu memiliki harapan atau saran terkait solusi mengatasi permasalahan ini? Kalau ditanya harapan, jelas besar sekali harapan saya ya, terutama saya sebagai guru bahasa Indonesia. Saya ingin anak-anak itu bagaimana mencintai ya bahasanya sendiri, karena bahasa Indonesia ini adalah bahasa ibu ya. Nah ini anak-anak suka menganggap remeh gitu. Kemudian saya juga berharap seluruhnya, memang kecil kemungkinan seluruh siswa itu bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti itu. Jika ada penelitian yang ingin dilakukan terkait permasalahan ini, aspek mana yang menurut Ibu paling penting untuk diteliti lebih lanjut? Kalau ditanya yang lebih penting dari segalanya, mungkin lebih kepada minat baca tadi ya. Mengapa anak sekarang malas membaca buku, lebih senang membaca handphone, padahal sama-sama membaca gitu kan? Mungkin karena handphone itu bisa baca sambil baring, buku juga bisa loh baca sambil baring. Handphone itu bisa baca sambil buka musik. HP juga, buku juga bisa kita hidupin musik. Nah itu makanya masih menjadi konteks apa sih menjadi masalah anak sekarang jarang sekali. Menurut Ibu, bagaimana peran penelitian pengajaran dapat membantu guru dalam mengatasi permasalahan di kelas? Peran pembelajaran itu sendiri yaitu tadi ya, kita sebagai guru tidak hanya mengajar, kita juga mendidik, kemudian kita membentuk. Paling utama itu bagaimana kita seorang guru mampu membentuk karakter anak itu dari dasar. Makanya pembelajaran dari SD itu memang luar biasa ya, guru SD itu mereka betul-betul dari awal. Nah kalau di SMP ini kan kita tinggal itu aja, kita udah dapat materinya. Bahkan materi anak SD sekarang saya lihat sudah hampir setara. Teks deskripsi itu sudah dapat di kelas 4 SD gitu, seperti itu. Baiklah Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.